Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di siraman rohani siang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini ya Tuhan, di mana kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan pembawaan renungan firman Tuhan ini hanya dalam satu nama indah, Yesus Kristus yang termanis buat jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan siraman rohani siang hari ini akan saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setiap orang, termasuk kita, pastilah pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ketakutan bisa menghinggapi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin. Rasa takut bisa datang dari berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang memburuk membuat kita takut. Apakah mungkin kita akan memiliki cukup hingga bulan depan? Hati senang walaupun tak punya uang. Lirik lagunya Kus Plus yang sangat populer di zaman saya masih remaja, tapi di zaman sekarang lirik lagu ini hanya dianggap hoax belaka. Tidak mungkin hati bisa senang walaupun kita tak punya uang. Hanya orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan Yesuslah yang bisa berkata hati senang walaupun kita tak memiliki uang. Kata Yesus dalam Matius 17 ayat 27, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kita bisa saja tidak memiliki uang, tapi jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Dia akan sediakan uang di mulut ikan saat kita benar-benar memerlukannya. Tenanglah, ada banyak cara Tuhan menyuplai makanan dan kebutuhan kita. Itu mudah sekali baginya. Jadi hati senang walaupun tak punya uang itu memang berita hoax, kecuali bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka lirik lagu itu baru bisa menjadi berita yang harus kita katakan ya dan amin. Ketakutan bisa juga berasal dari trauma masa lalu. Dari berbagai informasi negatif yang kita terima, banyak orang di luar sana yang berkata, tahun ini adalah tahun yang sulit. Bagaimana mungkin diberkati dalam suasana yang sulit begitu? Bagaimana mungkin diberkati dalam keadaan susah pada zaman saat ini? Resesi ekonomi, perdagangan lesu, banyak pabrik yang tutup, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, dan banyak kita lihat kejadian yang melemahkan semangat kita dalam mencari berkat. Tapi ingat, Ishak hidup di antara orang-orang Filistin pada masa zaman paceklik. Ishak juga mengalami yang namanya kelaparan, kekeringan, bahkan ingin meninggalkan tempatnya dan mau pergi ke Mesir, meninggalkan daerahnya itu. Kejadian 26 ayat 2b. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Ishak adalah orang yang taat pada Tuhan dan tabah dalam menghadapi hidup. Tuhan juga mengajarin kita agar tetap taat dan tabah dalam hidup ini. Ketika menghadapi masalah di depan kita, Tuhan akan menuntun dan membuka jalan keluar bagi orang yang taat dan tabah seperti Ishak. Tuhan tahu penderitaan Ishak pada masa paceklik, pada masa kelaparan, dan Tuhan pun akan bertindak dan tidak akan pernah membiarkan umatnya kepunyaannya menderita berkepanjangan. Kejadian 26 ayat 3 sampai 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ishak mendengar dan tetap taat dan tabah dalam menjalani hidupnya. Ia percaya kepada janji Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakannya. Mari kita taat dan setia kepada Tuhan dan tabah dalam menghadapi persoalan yang di depan kita. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab kita juga umat kepunyaannya, sama seperti Ishak yang akhirnya diberkati. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Percayalah janji Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita taat, setia, dan tabah menghadapi hidup ini. Jangan takut Tuhan meninggalkan kita. Yang harus kita takutkan kalau kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai rasa takut tak terlihat seperti virus. Rasa takut itu jika kita izinkan masuk dalam hati kita, maka ia akan berkembang dan menghancurkan diri kita dari dalam. Seperti sel kanker, ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ketakutan adalah kekuatan yang begitu mencengkram dan melumpuhkan iman seseorang. Ketakutan membuat orang tanpa sadar meragukan kuasa Tuhan. Doa itu bukan sesuatu yang normal. Ketakutan bukanlah sekedar perasaan, tetapi roh yang mengintimidasi. Karena ketakutan bukanlah sekedar salah satu emosi manusia, tapi ketakutan adalah roh yang membuat orang percaya ragu melangkah dalam jalan-jalannya Tuhan. Takut ini sehingga destinasinya terhambat. Pikiran kita menjadi medan peperangan yang harus kita menangkan menghadapi roh ini. Hadapilah, lawan, dan usir dalam otoritas kuasa Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi jelas bahwa roh ketakutan itu bukanlah berasal dari Tuhan. Yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jangan biarkan roh ketakutan menguasai hidup dan pikiran kita, tapi hanya oleh roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Meskipun selama kita masih hidup, masalah dan tantangan selalu ada, tetapi bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa yang menaklukkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang. Kalau kita mau jujur, sebagian besar ketakutan yang pernah atau sedang dan akan kita rasakan sebenarnya hanya masih sekedar singgah pada perasaan dan belum tentu hadir pada kenyataan. Akibatnya, terlalu banyak orang langsung menyerah pada intimidasi ketakutan dan terlalu sedikit yang berani belajar menghadapi dan mengendalikannya. Kalau kita masih bisa lewati hari ini dengan rileks tanpa panik, kita sedang menghargai dan menghormati Tuhan Yesus yang telah memberikan jaminan kemenangan untuk kita melewatinya. Dalam kacamata Paulus, pencobaan adalah hal yang harus dipandang dengan cara yang benar sebagai hal biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan yang setia akan memberikan jalan keluar. Pernyataan Paulus ini merupakan sebuah prinsip yang diajarkan iman Kristen. Jika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkan datangnya pencobaan di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Tentu kita percaya bahwa semua tidak ada gunung persoalan yang tidak dapat diatasi. Sudah tentu kita percaya bahwa tidak ada lembah kegelapan, masalah kehidupan, keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan, dan kegiatan kita yang tidak tersentuh olehnya. Bahwa semua pencobaan ini dibuat tidak melebihi kemampuan kita. Pada intinya, hadapi saja dengan penuh keberanian semua proses yang berjalan itu. Tidak perlu banyak drama, karena kita pasti bisa. Ada Tuhan, mengapa kita harus takut? Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan roh kekuatan kepada kami, bukan roh ketakutan, sehingga kami dapat menghadapi setiap ketakutan yang kami alami dalam persoalan, dalam permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami, sehingga setiap tantangan, setiap persoalan boleh kami lalui, karena dengan penyertaan Engkau kami tidak perlu merasa takut. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.